besaran ukuran rata-rata di sejumlah nilai n, di mana ini ada variasi sampel atau varian sampel yang ditentukan berdasarkan rumus yang ada di sini. Kemudian varian dari rata-rata sampel juga bisa ditentukan. Kemudian dari situ maka besaran ketidakpastiannya atau besaran ketidakpastian bakunya dapat dihitung sebagai varian dengan rumus adalah mu atau standar rata-rata, yaitu standar deviasi baku dibagi dengan akar M, di mana SX ini adalah simpangan baku rata-rata hasil pengamatan, N itu adalah jumlah pengamatannya. Jadi kalau sebagai varian ini bisa dihitung seperti ini. Nah, ini biasanya penghitungan statistik untuk ketidakpastian ini mengikuti distribusi normal, ya. Distribusi normal itu bentuknya seperti ini, di mana tingkat kepercayaannya itu bisa 95%, bisa 99%, bisa 68 atau 78%. Ya. Kalau dia 99%, ya, ini adalah yang 99%, ini adalah yang 1% yang di luar ini. Kalau dia 95%, ini adalah kalau dia 95%, ini adalah 95, ini yang ada 5%-nya. Di sini ini 5%-nya. Kalau 90%, ini 90%, ini adalah 10%-nya di luar sini. Kalau 68, ya 68 di sini. Range-nya masih berbeda seperti itu. Nah, ini ada satu contoh pengukuran. Pengukuran satu besaran, ya, di mana dia mendapatkan 20 data, ya, dia akan menghitung nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, di sini terlihat bahwa dia punya besaran itu dari 5 sampai 5,7, di mana besaran 5 itu hanya ada satu, yang lainnya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, dan sebagainya. Kemudian dia lakukan pengalian antara besaran ini dengan banyaknya besaran yang didapatkan. Kalau 1 ya dikalikan 1, kalau 2 dikalikan 2, dan seterusnya. Kemudian dia jumlah. Si banyaknya ini dia kalikan, dia jumlah, si fx juga dia jumlah. Dari sini dia akan mendapat rata-rata ini dibagi 20, dia dapat rata-ratanya 5,31. Dari situ dia akan melihat bagaimana simpangan bakunya. Dia lakukan rata-ratanya dari 51, kemudian dilakukan pengurangan, ya. Lihat, dengan melakukan pengurangan semua akan mendekati nilai yang hampir sama, ya. Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini, hasilnya adalah ini, dan seterusnya. Kemudian dilakukan pengkuadratan dari pengurangan, ini dikuadratkan dapat segini, kemudian kuadrat ini dikalikan dengan faktor tadi ada berapanya. Nah, jadi kalau untuk yang ini hanya ada 1 dikalikan 1, untuk yang ini hanya akan ada 2 dikalikan 2, dapatnya sekian, kemudian dia jumlah. Ya. Dari jumlah yang didapatkan ini dibagi dengan akar M-nya, ya hasil dapatkan simpangan bakunya atau ketidakpastian bakunya itu kurang lebih 0, ketidakpastian bakunya itu ini adalah rata-rata simpangan bakunya, ini adalah rata-rata bakunya, ini adalah ketidakpastian atau simpangan bakunya itu 0,168, sehingga hasil pengukuran dia itu range-nya dari rata-ratanya itu 5,31 plus minus 0,168. Dari sini dia melihat dia menggunakan ketiga pola daerah kepercayaan, ya. Jadi range-nya itu ada di sini, ya, ada di sini. Dia membuat yang ini adalah hasil ukuran dia, ya. Jadi membuat hasil ukuran dia di sini, dia buat plus 1, ini adalah kali 1, ini kali 2 simpangan, ini kali 3 simpangan dikurangi, kalau ini 1 simpangan ditambah 1 simpangan ditambah 2 simpangan ditambah 3 simpangan.
ini dia bisa lihat di sini. Ya. Dia menggunakan pendekatan ketidakpercayaan atau kepercayaan ketiga jenis tadi. Pada 68%, di mana kepercayaan 68% itu berada pada range ya rata-rata dikurangi simpangan sampai dengan rata-rata ditambah 1 kali simpangan baku atau ketidakpastian kali 1 ya. Sedangkan untuk yang 95% range-nya itu adalah rata-rata dikurangi 2 kali simpangan baku sampai dengan rata-rata ditambah 2 kali simpangan baku. Dan untuk yang 99% itu berada pada rata-rata dikurangi 3 kali simpangan baku dan rata-rata ditambah 3 kali simpangan baku. Di sini terlihat, ya, di sini terlihat. Untuk yang 68%, range yang ada itu berada pada 5,1 sampai dengan 5,5. Akibatnya apa? Data yang dihasilkan ini ya banyak yang tidak masuk. Ini enggak masuk, ini enggak masuk. Hanya ini enggak masuk, hanya ini yang masuk. Ya, ini yang masuk. Jadi hanya banyak yang enggak masuk. Ada beberapa yang enggak masuk. Dari situ dia menghitung. Apabila dia menggunakan 68 tingkat kepercayaan 68%, di mana range-nya itu adalah rata-rata dikurangi deviasi standar dan rata-rata ditambah deviasi standar, range-nya itu 5,1 sampai 5,4, maka pada tingkat kepercayaan ini jumlah data yang masuk itu hanya 13. 7 tidak masuk. Jadi 7. Jadi yang masuk itu, yang tidak masuk itu 7/20 kali 100%, cukup besar, ya, cukup besar sekali, ya, cukup besar sekali, hampir 30%. Jadi banyak yang tidak masuk. Kemudian dia tingkatkan dengan kepercayaan 95%. Pada tingkat kepercayaan 95%, di mana range-nya itu adalah rata-rata dikurangi 2 kali simpangan sampai dengan rata-rata ditambah 2 kali simpangan, range-nya berada pada 4,9 sampai 5,6. Dari sini bisa melihat untuk 95% bahwa jumlah data yang masuk adalah 19. Dari 20 hanya 1 yang tidak masuk, yaitu yang 5,7 yang tidak masuk. Ya. Jadi hanya 1 yang tidak masuk. Artinya apa? Hanya emang 5% yang tidak masuk. Ya. Sedangkan apabila dia menggunakan kepercayaan 99% dengan range-nya adalah rata-rata dikurangi 3 simpangan dan rata-rata ditambah 3 simpangan, itu range-nya berada pada 4,8 sampai 5,8. Artinya apa? Semua data dia masuk. Nah, dari sinilah timbul yang namanya faktor K. Ya, jadi pada faktor K. Ya. Jadi pada tingkat kepercayaan berapa akan kita gunakan sehingga faktornya tadi adalah kalikan 1, dikalikan 2 atau dikalikan 3 simpangan bakunya ya atau ketidakpastiannya. Kalikan berapa ya si rata-rata simpangannya seperti itu. Nah, ini adalah untuk distribusi segi 4 ini tidak biasanya terjadi pada fisik, ya pada pengukuran fisik. Untuk pengukuran yang lainnya tidak terjadi. Dari kita hanya selintas saja, dihitungnya berdasarkan rumus yang ada seperti ini. Ini adalah untuk segitiga, bahwa simpangan bakunya dihitung seperti ini. Kemudian untuk bentuk U juga dihitung seperti itu. Dari sini muncul tipe ketidakpastian untuk juga untuk minyak sama ya, tipe A dan tipe B. Di mana tipe A itu biasanya dihasilkan dari pengamatan percobaan atau pengamatan yang kita lakukan ya, umumnya seperti itu. Jadi tipe A itu dihasilkan dari pengamatan yang kita hasilkan, itu tipe A. Sedangkan tipe B biasanya dari nilai yang kita kenal sebagai hasil kalibrasi yang berada pada sertifikasi kalibrasi ya, seperti itu. Ini adalah simpangan baku P ya, seperti itu. Nah,
Untuk tipe A, ya, ketidakpastian baku kita hitung berdasarkan rumus yang tadi, rumus varian, ya, jadi sebagai varian mu ini adalah yaitu adalah simpangan baku dari data dibagi akar M, ya, seperti itu. Sedangkan untuk tipe B, ya, untuk tipe B karena tadi berdasarkan data kalibrasi atau data distribusi normal, biasanya ketidakpastiannya itu standar deviasi yang dihasilkan oleh peralatan tersebut yang ada pada sertifikat kalibrasi dibagi 2, ya, seperti itu, karena dia masuk ke distribusi normal. Ya. Untuk segi 4 seperti ini kita tidak lakukan ini. Untuk segitiga dan untuk bentuk U juga sama seperti ini perhitungannya. Sehingga ya dari sini mu itu adalah K dikalikan tadi fungsi dari ketidakpastian baku gabungan untuk ketidakpastian P. Ada ketidakpastian gabungan, ya gabungan dari A dan pengamatan dan peralatan yang mungkin saja memang diperlukan untuk untuk melihat bahwa orang itu memang masih masuk. Sehingga dari tadi percobaan tadi yang penentuan ketidakpastian tadi dapatlah disimpulkan bahwa untuk tingkat kepercayaan 68% itu K-nya adalah sama 1, untuk tingkat kepercayaan 90% K-nya adalah sama dengan 2, dan untuk kepercayaan 99% K-nya adalah sama dengan 3. Sehingga nanti K ini, ya, nilai K ini itu akan menjadi faktor yang akan kita gunakan pada pengukuran ketidakpastian berikutnya, ya, seperti itu. Ya. Terima kasih. Hari ini selesai, besok kita mulai ke ketidakpastian mikrobiologi. Pas jam 3. Hari ini selesai, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan, Bu Fani. Ibu Susanti. Ya, Bu. Aduh. Belum. Ini belum pusing ya. Besok pusingnya. Besok pusing menghitungnya, ya. Besok pusing menghitungnya, tapi nggak usah takut, ya. Pasti semua bisa karena pasti sudah biasa. Cuman nanti bagaimana? Besok banyak latihan soal, ya. Kita banyak latihan soal agar supaya ibu-ibu semua menjadi hafal dengan menghitung ketidakpastian dalam uji mikrobiologi. Jadi, selesai, sudah selesai. Oke. Baik, serta perhatian, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup, atau mungkin cukup. Ya, Ibu Lucia, ada pertanyaan, Bu Lucia? Belum, Bu. Besok aja. Bu. Besok aja. Besok siap-siap ya, Bu. Iya, Bu. Makan yang banyak ya, Bu, karena sedikit memikir, Bu. Iya. Baik. Kita tutup ya. Alhamdulillah sesi webinar hari pertama selesai. Mudah-mudahan apa yang diberikan atau yang dipaparkan oleh narasumber semoga bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada perusahaan ibu-ibu sekalian. Mungkin itu saja ya pelaksanaan webinar di hari pertama ini. Mudah-mudahan besok kita masih terus diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Baik, saya tutup saja untuk pelaksanaan webinar di hari pertama ini dengan membaca alhamdulillah. Saya akhiri dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Selamat bertugas kembali ke rumahnya masing-masing.
Saya live